Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam, dan selamat beribadah. Pada saat ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, di mana karena kebaikan Tuhan sendiri, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, walaupun masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan hendaknya semua ini tidak mengurangi semangat kita di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Sempurna, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, yang tentunya dengan penuh pengucapan syukur, di mana jikalau kami menilik keberadaan kami sedari pagi hingga malam hari ini, Tuhan masih memelihara hidup kami. Tuhan juga senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, semua itu terjadi bukan karena usaha kami sebagai manusia yang berdosa, tapi semua itu terjadi Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam kami datang kepadamu tidaklah membawa kesucian hati kami, melainkan kami hanya membawa setumpuk dosa Tuhan. Dosa-dosa yang begitu besar kami lakukan, baik itu lewat tingkah laku kami, lewat tutur kata kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni. Tuhan, pandanglah dosa-dosa kami dengan belas kasih-Mu Tuhan, agar saat ini kami benar-benar layak untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, semuanya hanya kuserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyanyi memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 322. Kita pujikan bait 1 dan 3, Terang Matahari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dulu datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, sungguh saat ini kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk membaca dan sekaligus merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, memberikan pengertian buat kami, agar kami bisa memahami apa yang akan Engkau firmankan kepada kami nanti. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadikan firman-Mu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu, Ibu Sukoyekti yang Engkau pilih sebagai pelantar firman hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Pada sore hari ini mari kita di dalam membangun ibadah, mari kita bangun bersama dengan menikmati firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Yang demikian kita baca untuk kita semua. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah dengan Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini. Bapak Ibu, sore hari ini dari firman Tuhan yang kita dengarkan, kita baca dan akan kita renungkan, diberi tema busur perjanjian membawa keselamatan hidup segala makhluk di bumi. Bapak Ibu dan saudara-saudari,
Adakah di antara panjenengan semua yang tidak ingin selamat dalam hidup? Tidak ingin menepati janji? Tentunya tidak ada, walaupun dalam keadaan yang sulit atau berbeban berat. Suasana yang tak menentu dengan adanya wabah COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Semua kalangan berupaya demi keselamatan hidup, berusaha menepati janji demi tugas, terlebih para medis. Mereka ngetok karusan demi keselamatan pasiennya, meskipun dirinya sendiri menjadi korban perjuangannya. Bersabar dan menjaga diri merupakan tindakan yang berharga demi keselamatan bagi sesama. Bacaan saat ini yang tertulis di kitab Kejadian 9 ayat 8-17 menjabarkan tentang karya Allah terhadap ciptaannya. Menyesali atas datangnya air bah yang memusnahkan bumi dan segala isinya. Allah berkenan mewujud nyatakan kasih-Nya kepada manusia dan segala makhluk yang hidup di bumi. Dengan Nuh, Allah mengadakan perjanjian yang kekal yang ditandai busur di atas awan sebagai tanda bahwa Allah tidak akan menjadikan air menjadi air bah yang memusnahkan segala makhluk yang ada di atas bumi. Seperti firman yang begini bunyinya, saya ulang lagi dari ayat nas yang tertera di dalam bacaan tadi. Jika busur itu ada di atas awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Begitu firman Tuhan di dalam ayat nasnya ayat 16 tadi. Melihat dan mengingat pernyataan Allah yang membawa sukacita, yang membawa keselamatan hidup manusia dan segala hewan, binatang di atas bumi, juga merupakan panggilan kepada manusia sebagai saksi dan melakukan perintahnya. Tentunya juga tidak mudah dan ringan menjadi saksi dan pelaku perintah Allah, membutuhkan keberanian dan kejujuran. Apakah langkah yang kita lakukan? Dengan kasih karunia dan anugerahnya, melalui tanda-tanda mujizat-mujizat, Allah menyatakan kasih penyelamatan yang dilimpahkan. Allah meneguhkan kesaksian mereka juga kepada kita yang diberkati. Di dalam kesaksian dan melakukan perintahnya, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Penyertaan Roh Kudus yang dibagi-bagikan oleh Allah menurut kehendaknya, menguatkan dalam kesulitan, dimampukan menghayati, memahami perjanjiannya atas penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, keselamatan kekal yang dimahkotai, kemuliaan tercurah bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda dengan judul Semusim Berlalu. Namun kau selalu lihat
Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan menghaturkan persembahan. Dan persembahan kita saat ini diiringi dengan memuji Kidung Jemaat nomor 302, bait pertama sampai ketiga, Ku beri persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama datang kembali dalam doa dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah, di mana Engkau sudah pimpin kami di dalam kami melaksanakan ibadah berayat pada hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan iman percaya kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau pada saat ini Tuhan Yesus kami mau menaikkan syafaat-syafaat kami, Tuhan, terlebih dahulu kami mohon pengampunan jikalau kami di dalam memohon ada dosa yang terselip. Namun Tuhan, kami mohon apabila apa yang kami pinta sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percayakan sepenuhnya bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di negara kami saat-saat ini sedang mengalami permasalahan yang begitu hebat, di mana COVID-19 sampai saat ini belum berakhir, dan itu membuat kami sempat cemas dan khawatir Tuhan. Namun di balik semua itu kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau tetap mempunyai rencana yang indah buat kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percayakan para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat Bapak Presiden hingga di pelosok desa Bapak Kepala Desa. Kiranya para pemimpin kami ini bisa memimpin dengan baik. Engkau pinjamkan roh kebijaksanaan agar para pemimpin kami ini bisa melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan sembuhkan dan pulihkan negara kami. Pada kesempatan yang indah ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sudah Tuhan sebar di seluruh muka bumi ini, yang ada di jemaat GKJW Cangkring. Tuhan, pertumbuhan, perkembangan gereja kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau senantiasa memberkati kami di dalam kami hidup berjemaat. Engkau berikan kerukunan dan kedamaian di antara sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para orang tua kami
yang ada di kelompok Matius, Markus, Lukas. Biarlah para orang tua kami yang sudah lanjut usia ini Tuhan tetap merasakan damai sejahtera-Mu di dalam menjalani masa tuanya. Dia tetap setia dan mengandalkan keberadaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga di perguruan tinggi. Kami percayakan anak-anak kami ini kepadamu Tuhan, kiranya walaupun saat-saat ini masih belajar rumah masing-masing, kiranya Engkau jauhkan dari rasa bosan Tuhan, namun berilah semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu, agar apa kelak yang dicita-citakan bisa diraihnya dengan sukses. Kiranya anak-anak kami ini bisa menjadi generasi penerus kami yang hebat, menjadi saksi-saksi Tuhan yang kuat, dan kiranya Engkau jadikan anak-anak kami sebagai anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa, agama, orang tua, lebih-lebih bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jikalau saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan kepadamu, di mana Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk aturkan sembahan. Kiranya persembahan kami yang hanya sedikit ini Tuhan dapat menambah kelebaran kerajaan-Mu di seluruh bumi ini. Terlebih Tuhan, kiranya persembahan kami berkenan di hati Tuhan dan menjadikan dupa harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jikalau sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, satu yang kupinta dari Engkau, penyertaan-Mu dan berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam kasih-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini mengakhiri ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 426. Kita pujikan bait pertama. Kita harus membawa berita.